Ya, halo. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Waalaikumsalam Salam sejahtera warahmatullahi Om, wabarakatuh. Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari Batang Malabiriku dimanapun berada. Selamat malam, kita kembali berjumpa di program Apresiasi Budaya Lokal. Dan malam hari ini kita by Zoom ya, dengan narasumber kita. By telepon, oke. Kita lewat telepon sahabat budaya. Malam hari ini beliau sudah ada di ujung telepon. Ada Ibu Profesor Dr. Haja Nurhayati Rahman Matameng M. Hum. Beliau ini selaku Profesor Filologi atau Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Malam hari ini sahabat budaya kita membahas mengenai selamatkan aksara, selamatkan generasi, melawan narkoba dengan literasi lontara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Nurhayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan Iya, selamat malam. selamat malam Ibu Prof. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk perompat dari Makassar malam ini Ibu. Ya, masih di Iya, Makassar dan iya, baik-baik saja. iya. Kita tahu bahwa aktivitas Ibu begitu padat Ibu ya. Tapi terima kasih sudah meluangkan waktu buat perompat malam ini. Mohon izin Ibu kita boleh langsung mulai? Ya, silakan. Iya. Oke, sahabat budaya bersama Profesor Dr. Haja Nurhayati Rahman Matameng M. Hum. Beliau ini adalah Profesor Filologi sekaligus Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya UNAS. Selamat malam Ibu Prof. Tabe. Nah, Selamat malam juga tadi. iya, oke. Malam hari ini kita akan membahas ya selamatkan aksara, selamatkan generasi. Nah, menurut Ibu Prof sendiri, mengapa pendekatan budaya, khususnya literasi lontara, ini menjadi sangat krusial dan relevan untuk membentengi generasi muda dari ancaman narkoba saat ini? Tabe Ibu. Ya, sebelum membahas bagaimana generasi muda membentengi dirinya melalui eh, aksara lontara, Iya. terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagaimana sebenarnya posisi lingkungan itu dalam kebudayaan di Selatan. Para ahli sependapat bahwa aksara ini sudah ada jauh sebelum datangnya Islam di Sulawesi Selatan, dianggap bersamaan dengan kejayaan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia pada abad ke-7 sampai abad ke-14. Jadi sudah tua banget ya. Iya. Apa bukti bahwa lontara itu sudah ada sejak Islam? Antara lain karena Nagaligo yang dianggap sebagai kaya kebudayaan orang Bugis itu ditulis dengan huruf lontara. Meskipun lontara yang dipakai adalah mesin lontara kuno. Ditulis di atas daun lontar. Ya, jadi eh,
Tahun lontar itu disambung menyambung ke selebar 3 senti, lalu kemudian dilem, lalu kemudian dijepit, dan cara membacanya diputar seperti kita kaset. Ya. Jadi penemuan tulisan sebetulnya ini sesuatu yang luar biasa dalam peradaban manusia ya. Oh iya. Olmas seorang peneliti tentang aksara dari Amerika itu dalam bukunya The Writing System of the World, dia mengatakan bahwa penemuan tulisan oleh manusia adalah puncak pencapaian peradaban tertinggi dalam kebudayaan manusia. Kan tidak semua orang punya huruf, ya. Kita punya huruf itu, dan melalui huruf itulah menjadi jendela kebudayaan, bagaimana orang dulu menuliskan seluruh pikiran-pikirannya, seluruh kehidupannya, seluruh budayanya dalam tulisan. Sehingga kita punya data untuk merekonstruksi kebudayaan itu pada saat ditulisnya hasil kebudayaan tersebut. Jadi pikiran-pikiran, sejarah, kebudayaan, masa lampau dan sebagainya itu ditulis. Dan setelah ditulis, maka ia disebut dengan manuskrip atau tulisan tangan. Manuskrip ini datang berbicara sekarang, berbicara tentang dirinya, tentang zamannya, tentang apa yang dipikirkan manusia pada zamannya, datang berbicara kepada kita saat ini. Sehingga beruntunglah orang-orang Sulawesi Selatan karena memiliki huruf lontara, dan melalui huruf lontara inilah kita bisa merekonstruksi sejarah dan peradaban. Iya. Jadi Iya. Boleh lanjut lagi Ibu? tahun ini kita menghadapi banyak masalah ya. Antara lain sebagian besar generasi muda dia tidak mampu lagi membaca lontara. Ya. Iya. Lontara itu kan ditulis untuk menampung bahasa pendukungnya. Iya. Seperti kita ketahui bahwa lontara itu bersifat silabis ya. Jadi di dunia ini ada dua bentuk huruf. Ada yang bersifat silabis, ada juga yang bersifat fonetik. Yang bersifat silabis itu dalam satu huruf tidak ada lihat bunyi dia wakili seperti K. Itu sudah ada konsonan I dan sudah ada vokal A. Jadi satu huruf melambangkan dua bunyi. Itu disebut dengan silabis. Ada juga yang bersifat fonetik seperti huruf Latin. Jadi kita setiap huruf itu berdiri sendiri secara independen. Sehingga dia bisa diubah dengan menambahkan huruf-huruf lain di dekatnya. Itu seperti huruf Latin. Huruf Latin itu bersifat fonetik dan lontara bersifat silabis. Ya. Sama huruf-huruf di Jepang juga bersifat silabis. Kenapa bersifat silabis? Karena bahasanya orang Bugis Makassar atau orang-orang Sulawesi Selatan itu juga bersifat silabis. Kalau Nur, nama saya itu tidak bisa disebutkan oleh lidahnya orang Bugis. Dia pasti mengatakan Nur. Abdullah Beddu, ya, dan seterusnya.
Jadi ketika sistem bunyi bahasa-bahasa itu dituliskan, maka tulisan tersebut mengikuti sistem bahasa, sistem bunyi-bunyi bahasa yang diwakilinya. Jadi huruf diciptakan memang untuk ditempatkan di bahasa mereka, bahasa yang menciptakan, bukan untuk dipakai di bahasa lain. Nah, sekarang ini ada orang yang berusaha memfonetisasi huruf lontara yang bersifat silabis ini. Alasannya tidak bisa dipakai di bahasa-bahasa asing. Ya. Iya, iya. Ada banyak bahayanya kalau ini dilakukan, karena pertama, generasi muda yang membaca sekarang ini otomatis tidak mampu lagi membaca naskah-naskah peninggalan lama yang bersifat silabis. Nah, lontara sudah ditambah huruf-huruf hidup agar bisa katanya dibuat ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Inggris. Jadi anak-anak hanya mengenal huruf-huruf baru itu, yang otomatis mereka sudah tidak bisa paham bahasa-bahasa yang terdapat di dalam berbagai naskah. Yang kedua, otomatis bahasa yang diwakili huruf itu akan mati. Karena anak-anak yang mempelajari lontara yang sudah difonetisasi ini tidak lagi menggunakannya dalam bahasa Makassar atau dalam bahasa Bugis. Pasti dia menggunakannya dalam bahasa Indonesia. Sehingga secara perlahan perubahan sistem bunyi bahasa lontara ini akan mengancam kelangsungan bahasa-bahasa daerah di Sulawesi Selatan, kelangsungan kehidupan bahasa-bahasa daerah di Sulawesi Selatan, dan juga mengancam terputusnya sejarah antara generasi muda dengan generasi masa lampau karena ketidakmampuan lagi membaca naskah dan ketidakmampuan lagi berbahasa ibu. Itu sekedar pengantar malam ini bahwa mestinya kita bangga sebagai bangsa yang mewarisi tulisan. Betul. Karena tidak semua bangsa punya tradisi tulis. Iya. Sehingga melalui tradisi tulis ini kita bisa mengekspresikan pikiran, perasaan kita secara tulis melalui huruf-huruf yang kita miliki. Ada sih sekarang perkembangan baru dengan memasukkan sistem digital ini ke tulisan ini ke dalam sistem digital, ya. Seperti misalnya film-film dokumenter, terus ada juga kan ada gamenya ya, ada game, ada macam-macam gitu yang sebenarnya memperlihatkan ekspresi generasi muda terhadap keinginan untuk mewariskan budaya yang mereka sudah mengalami ancaman kepunahan ini. Nah, dengan menguasai huruf-huruf ini, dengan kemampuan mendigitalisasikan huruf-huruf ini, pada gilirannya bisa dimanfaatkan untuk mengkampanyekan bagaimana bahaya-bahaya akibat penggunaan narkoba dengan bahasa-bahasa yang akrab di telinga anak-anak itu, sekaligus dengan huruf yang memaksa mereka untuk memahami dan membantu agar pencegahan narkoba itu dapat dilakukan melalui pendekatan budaya lokal. Oke. Itu mungkin sekedar pengantar saya. Iya, Ibu. Nah, pada malam ini. Iya, tapi sekarang kita masuk ke krisis identitas ini, Ibu Prof.
Banyak remaja terjerumus ke dalam narkoba karena kehilangan arah atau pencarian identitas yang keliru. Bagaimana Ibu Prof melihat hubungan antara pudarnya pemahaman nilai budaya lokal dengan kerentanan mental generasi muda kita saat ini? Ya, tidak juga sebagian generasi muda, tidak juga semua generasi muda seperti itu. Tapi pada umumnya kan kita tahu bahwa dunia generasi muda sekarang itu adalah dunia gadget ya. Iya, iya, Setiap matanya dibuka sampai matanya ditutup kalau malam, iya. yang ada di tangannya adalah Gadget. gadget. Jadi Iya, bagaimana konsumsi yang dikonsumsi tiap hari diserbu dari global tanpa punya pagar, ya. Generasi kita tidak punya pagar karena memang tidak dibekali dari kecil tentang ajaran-ajaran kearifan lokal itu, sehingga ia tumbuh membesar sesuai dengan kondisi yang dialami sekarang ini. Pengaruh narkoba itu kan sangat luar biasa masifnya ya, lewat masuk ke generasi muda dan ditopang oleh tiap hari menonton dunia global yang pada gilirannya akan menghancurkan generasi muda kita ke depan. Nah, mestinya banyak sih kesalahan yang kalau kita harus merunut kemana mulanya kesalahan ini terjadi. Di rumah mereka kan sudah tidak menggunakan bahasa ibu, ya. Ibunya, bapaknya mungkin juga tidak paham lagi bahasa ibu. Sehingga komunikasi yang berlangsung di dalam rumah itu adalah komunikasi bahasa pemersatu Indonesia, itu bahasa Indonesia. Bagus sih, bagus. Tapi dalam undang-undang pusat bahasa Jakarta kan sudah ditetapkan iya, bahwa bahasa ibu atau bahasa daerah itu digunakan antar keluarga, iya, iya. antar komunitas. Bahasa Indonesia digunakan antar suku, antar etnis di Indonesia. Sementara bahasa Inggris digunakan antar negara. Nah, masalahnya sekarang bahasa Indonesia ini sudah begitu mendarah daging kepada generasi kita. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal aksara lontara kalau tidak bisa lagi berbahasa ibu? Iya, iya. Kita berterima kasih kepada DPR ini karena Perda nomor 5 tahun 2023 baru 3 tahun yang lalu ya, Iya. telah sulit untuk melaksanakan pelajaran aksara lontara dari jenjang paling tinggi sampai jenjang perguruan tinggi. Dari sini saya mengamati lumayan bagus penataannya di sekolah. Iya. Bahkan pengajarannya itu melalui simulasi dan ada linknya ya, ada aplikasinya, sehingga setiap buku pelajaran bahasa daerah tidak mesti lagi harus beli bukunya karena tinggal dia klik linknya, lalu kemudian buku bahan ajar itu disertai dengan penjelasan-penjelasan cara pembacaan lontara itu sudah timbul dengan benar. Jadi sudah modern sekali ya sistem Iya. pengajaran bahasa daerah sekarang. Iya, iya, iya. Dan ada kegairahan sih, ada kegairahan di kalangan muda. Seperti misalnya kalau kita ke pantai, kita bisa temukan mural-mural yang menggunakan lontara, lalu kemudian kalau kita lihat BKKBN, kantor BKKBN Sulawesi Selatan di Jalan Sekitaran itu, Iya. sayap kiri dan sayap kanan ada sekitar 20 meter, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebenarnya sih dia pelindung matahari ya, tapi dihias dengan tulisan lontara dan kantor-kantor juga sudah menggunakan. Ini membuktikan bahwa lontara sudah mendapat tempat khusus di hati pemerintah
em, juga terhadap generasi muda kita. Oke. Jadi regulasi sih sudah ada peraturan dari pemerintah. Iya. Nah, mereka mereka yakin bahwa konon kabarnya Pak Gubernur sampai dipanggil ke PBB untuk menjelaskan bagaimana nasib penting, begitu pentingnya hidup ya dalam kehidupan manusia. Bangsa-bangsa yang besar di dunia ini kan pada umumnya berkomunikasi dengan bahasa mereka Iya. dan berinteraksi secara tertulis melalui hidup mereka. Tapi Oke. kondisi kita di Indonesia juga bisa dipahami karena kita terdiri dari banyak suku ya, Iya, dan iya, ratusan iya. suku yang juga otomatis memerlukan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Betul. Tapi di pihak lain, lokalitas kita tidak boleh dimakan atau diserbu oleh globalitas yang yang sebetulnya huruf itu fundamental sekali ya dalam Iya. kebudayaan manusia karena dia adalah jendela tempat melihat aktivitas kebudayaan masa lalu itu berseliweran di depan kita dan juga tempat kita memandang masa depan kita Iya. dengan menggunakan aksara lontara. Jadi saya rasa kegairahan menggunakan aksara lontar di sebagian ya, tidak semua, di sebagian generasi muda sekarang ini harus diberi apresiasi dan tempat khusus. Iya. Sudah ada fonnya, malah sekarang sudah ada keyboardnya ya, keyboard khusus. Lontara itu tidak perlu punya aplikasi seperti yang berlangsung selama ini. Iya. Di HP juga kan sudah ada formnya, tinggal kita pindahkan ini, kita bisa langsung berchat-chat dengan menggunakan huruf lontara. Semoga generasi sekarang akan bangga dengan penemuan warisan leluhur kita yang tidak seluruhnya bangsa di dunia ini memiliki tradisi tulis. Jadi kita tetap berkomunikasi dengan lontar antar sesama antar warga suku, sesama warga suku pengguna bahasa yang sama, tetapi dalam konteks Indonesia bahasa Indonesia dan huruf Latin adalah sebagai bahasa dan huruf pemersatu bagi bangsa Indonesia. Oke. Nah, Ibu sekarang kita masuk di filosofi pencegahan. Dalam literasi lontara atau kearifan Bugis Makassar, adakah konsep atau ajaran filosofis tertentu seperti Sirina Pace, Lempu atau Geteng yang paling ampuh untuk diajikan perisai moral bagi remaja agar mereka berani menolak narkoba? Ya, sebenarnya harus dicangkokkan dari kecil ya. Yeah. Bukan lagi diturunkan. Kalau diturunkan kan otomatis ayahnya ibunya memahami itu. Tetapi karena mereka tidak banyak, tidak semua sih, ada beberapa kan orang tua mereka sekarang kan juga orang tua milenial ya. Banyak yang sudah tidak paham apa itu konsep kiri napasce. Kalau Bugis kiri napasce ya, Makassar kiri napasce. Itu terlalu tinggi filosofinya ya. Itu payung kebudayaan orang Bugis yang sangat tinggi, yang membawahi semua interaksi sosial, semua perilakunya harus dikontrol oleh Siri napasce ini. Nah, tentu tidak semudah yang kita bayangkan ya, karena anak-anak sudah tumbuh menjadi bagian dari dunia global, sehingga cara mengisinya seperti yang dilakukan oleh banyak generasi muda sekarang ya, misalnya melalui lomba-lomba, melalui penciptaan website yang berbasis huruf, karena di dalam huruf itulah tersimpan banyak kearifan yang mengajarkan generasi muda untuk tidak gampang terjerumus dan memahami segala sesuatu yang dia terima secara arif dan bijaksana. Tapi itu kan berat sekali ya, sangat berat, sehingga kita harus kerja keras, mulai dari orang tua, lingkungan sosial anak tersebut, lingkungan sekolah, sampai kepada penentu kebijakan
harus punya aturan yang benar-benar. Nah, disinilah perannya kita banyak generasi muda kita yang kreatif ya, tidak seluruhnya barangkali. Sudah banyaklah sekarang saya saksikan kalau kita buka di link di internet, bagaimana kreativitas anak-anak muda menciptakan jargon-jargon ya, mungkin dengan bahasa Bugis atau dengan bahasa Makassar, tapi dengan menggunakan huruf lontar yang kreatif. Itu bisa mempengaruhi dan bisa memberi manfaat bagi generasi muda yang sudah mulai ada kesadaran sekarang untuk kembali memahami dan memahami dan mengerti bagaimana kearifan lokal kita mengajarkan tentang itu. Bisa melalui lomba website, lomba film-film animasi, lomba apa dan ya menggairahkan mereka untuk berkreasi secara seni tapi menggunakan lontar sebagai basisnya dalam mengkampanyekan anti narkoba ini. Sangat kreatif anak-anak sekarang, jangan mereka itu tanpa memahami seluk-beluk mungkin secara teoritis ya ilmu informatika digital ya, tapi mereka paham. Waktu beberapa tahun yang lalu 2022 atau 2023 saya sudah lupa, ada lomba website lontar ya dengan tema-tema dan jargon-jargon, ada yang mari kembali kita menggunakannya atau mungkin mari kita memberantas korupsi tapi dengan menggunakan bahasa Bugis atau Makassar sambil menampilkan huruf-huruf lontar itu secara kreatif. Luar biasa, pesertanya hampir 100. Dan yang mengherankan itu bukan hanya dari Sulawesi Selatan pesertanya, tetapi sebagian dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua, dari Malaysia malah ada, dari Malaysia, dari Singapura yang ikut lomba website itu, dan tampilannya memang luar biasa menarik dengan memanfaatkan huruf lontar sebagai media kreativitas mereka ya. Mungkin bisa juga kita melakukan hal yang sama, merangsang generasi muda ini terlibat untuk memberantas narkoba dengan jargon-jargon bahasa Bugis atau bahasa Makassar, Mentrekan Toraja dan sebagainya, dengan menggunakan huruf lontar secara kreatif dan sistem digital yang begitu canggih. Saya rasa akan bagus apabila diputar oleh televisi, ditampilkan sebagai selingan, misalnya sebagai kampanye anti narkoba. Iya. Lalu teks-teks kuno ini Ibu Prof seringkali dianggap berat atau tidak relevan oleh generasi milenial dan Gen Z. Bagaimana cara menerjemahkan pesan-pesan moral dalam naskah lontara ini agar terasa lebih akrab di telinga mereka? Itulah saya bilang tadi, dekatkan mereka pada dunianya. Mereka sudah tidak mau membaca lontara itu, bosan dia, atau mengajarkan secara tertulis, secara manual di kelas-kelas, tidak mungkin. Dia tidak, dunianya dunia digital, ya. Jangan lupa dari pagi sampai matanya terpejam kalau malam itu dunianya HP. Sehingga harus didekatkan kearifan itu melalui dunianya. Itulah yang saya bilang tadi, melalui lomba-lomba, melalui cipta kreativitas dan pemberian penghargaan dari pemerintah atau komunitas-komunitas dengan mengambil kearifan-kearifan masa lampau itu sebagai temanya. Tapi intinya bagaimana menyadarkan generasi muda untuk tidak mendekati narkoba. Jadi ini pemerintah harus memberi ruang ya bagi generasi muda dan
kampanye anti narkoba itu mendekatkan mereka ke dalam dunianya, jangan dalam dunia manual seperti yang kita ajarkan, ditulis di papan tulis lalu kemudian disuruh mendengar, mereka ngantuk. Tapi beri dia dunia seperti misalnya salah satu episode Lagalingo itu dibuat apa sih komiknya oleh orang di Jakarta, dan kemudian komik ini dibagikan kepada anak-anak secara digital. Tentu bahasa Indonesia, tapi kalau kita lebih kreatif lagi, tentu kita bisa membuat komik misalnya dalam Lontara ada, ataukah film-film animasi atau dunia yang mereka akrabi. Jangan dengan dunia yang tidak mungkin kita mau membuat pepatah-pepatah itu. Tetapi kalau itu diselipkan dalam dunia mereka, dalam dunia digital, otomatis mereka akan menghayati dan kita mengalihkan pikiran mereka dari global ya yang menyerbu dengan masifnya itu, dengan memberi dia pilihan-pilihan alternatif buat dia tonton dan dia pelajari. Mungkin itu salah satu cara dengan cara mendekatkan mereka dengan dunia yang mereka tekuni, dengan kearifan-kearifan masa lampau itu melalui bahasa yang bisa dia pahami. Dan tentu kita memberikan mengajarkan mereka pengajaran bahasa lontaranya kan sudah ada regulasinya yang diwajibkan pada sekolah dari sekolah terendah sampai perguruan tinggi. Tinggal bagaimana mereka berkarya secara kreatif. Misalnya dikasih tema anti narkoba, lalu menggunakan huruf lontara, lalu kemudian ikut lomba dan diberi penghargaan, diapresiasi karya mereka. Itu yang penting sekarang kita lakukan. Tidak bisa lagi kita kembali ke masa lalu dengan membuka-buka buku-buku tua, dia nggak bisa. Sama dengan misalnya Lagaligo itu jilid 4 saja itu hampir 800.000, mana mau anak itu membacanya. Tetapi para sinemator atau para seniman-seniman bisa mengambil bahan itu untuk dia olah secara kreatif, lalu disuguhkan kepada generasi muda. Tidak mungkin kalau itu yang dia mau baca. Tapi tugas kami sebagai akademisi menyediakan bahan baku untuk kreativitas seninya agar tidak terlalu larut dan terjebak dalam budaya global yang tidak seluruhnya budaya global itu jelek ya. Tetapi pada umumnya keluar dari apa yang harus kita pahami sebagai orang-orang di Sulawesi Selatan. Ibu Prof, kita jeda dulu 1 menit Ibu. Nanti kita akan kembali lagi. Iya. Sahabat Budaya jangan kemana-mana. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga Sahabat hoax kan. budaya, kita kembali lagi. Ibu Prof, selamat malam Ibu. Selamat malam. Iya Ibu, tapi kita lanjut lagi Bu. Nah, sebagai akademisi dan filolog dari Universitas Hasanuddin, bagaimana Ibu Prof membayangkan kolaborasi ideal antara kampus, sekolah, komunitas budaya, dan badan seperti BNN dalam mengemas program berbasis Lontara ini? Ya, jadi kebetulan di Fakultas Ilmu Budaya itu memang ada jurusan sastra daerah ya. Iya. Nah, di situ mereka diajari cara membaca lontara, cara menulis, cara memahami, dan cara membaca naskah-naskah, serta cara membuat kreativitas. Salah seorang mahasiswa saya sempat memenangkan lomba komik ya, yang diadakan oleh Indonesia dan dikirim ke Turki untuk ikut kompetisi. Nah, itu diambil dari salah satu episode Laga Ligo, lalu kemudian dia bikin komiknya dan sebagainya ya. Jadi bagi kami sebagai seorang akademisi punya jalur khusus kepada generasi muda yang ada di jurusan sastra untuk menitip pesan ini kepada mereka agar diciptakan kreativitas yang bisa mengangkat bahasa dan budaya kita baik di tingkat nasional maupun di event-event internasional. Terus sebagai seorang dosen ya, kita itu punya kewajiban tridharma ya, mengajar, meneliti, dan mengabdi. Dan salah satu bentuk pengabdian kita adalah teman-teman dari sastra memberikan pengajaran lontara di daerah-daerah, di sekolah-sekolah dengan cara bentuk digitalisasi, dipelopori oleh teman-teman dari jurusan yang mengadakan digitalisasi naskah-naskah lontara ke dalam bentuk digital untuk diajarkan kepada generasi muda. Ada banyak sih saluran-salurannya di dunia intelektual, termasuk juga menulis, meneliti, dan mengajarkan kepada generasi muda bagaimana mereka mencintai kebudayaannya sendiri. Bagaimana mereka memiliki kebanggaan terhadap warisan masa lampaunya. Itu kita bisa lakukan lewat pengajaran, lewat penelitian, dan lewat pengabdian kepada masyarakat yang bersentuhan langsung dengan para stakeholder di lapangan. Teman-teman di sastra daerah cukup aktif dalam melakukan kegiatan sosialisasi di lapangan ini melalui sekolah-sekolah, komunitas-komunitas, dan sebagainya. Nah, langsung adakah pengalaman atau proyek pendampingan budaya yang pernah Ibu Prof jalankan
yang terbukti efektif mengalihkan perhatian dan minat anak muda ke arah kegiatan-kegiatan positif? Ya, ada banyak sih pengalaman dalam perjalanan karir saya sebagai seorang dosen, bahkan sudah hampir 40 tahun ya. Jadi dulu ketika saya memimpin lembaga riset kecil-kecilan di lembaga penelitian yang membawahi bidang sosial dan kebudayaan, kita melakukan gerakan revitalisasi kebudayaan di Sulawesi Selatan. Kita melakukan pendampingan di beberapa daerah-daerah dengan mengirim mahasiswa pengganti KKN ya 3 bulan kepada maestro-maestro yang masih tersisa ya, karena maestro ini adalah penjaga yang masih tersisa yang sebagian sekarang sudah meninggal. Kita kirim mahasiswa ke situ pengganti KKN kerjasama dengan Universitas Negeri Makassar dan Unhas. Lalu kemudian kita datangkan maestro masuk mengajar di kampus ya, diberi gaji oleh saya sebagai pimpinan lembaga riset ya, kita gaji setara dengan golongan 3A. Mereka masuk karena mereka kan maestro ini kan ahli di bidangnya tapi tidak punya pendidikan. Jadi mereka masuk ke kampus dan mengajari langsung kepada mahasiswa dan minat mahasiswa luar biasa tingginya. Jadi kita melakukan gerakan ini dan alumni-alumni kita kirim juga ke daerah-daerah menjadi pendamping, mendampingi para maestro, penjaga kebudayaan di daerah-daerah. Lalu kemudian melalui pendampingan ini terjadi dia mempelajari budaya itu seperti menggali langsung dari sumur ya, ilmunya tanpa melalui tulisan, tanpa melalui ceramah, tapi dia menggali langsung dari sang maestro seperti dia menimba air langsung dari sumur. Sehingga gerakan ini menggema di semua kabupaten dan kita lihat sekarang ini kegairahan berkreativitas seni oleh seniman-seniman, oleh mahasiswa-mahasiswa, oleh sinema dan sebagainya sangat bisa dibanggakan lah untuk bersanding secara nasional. Banyak produksi film kita yang berbasis lokal. Banyak karya-karya ilmiah yang memenangkan kompetisi baik nasional internasional yang berbasis pada kebudayaan lokal dan sebagainya. Banyak sih pengalaman karena sudah hampir 40 tahun saya menjadi dosen dan mengekspresikan seluruh pemahaman saya tentang kebudayaan dan mengharap ada penyambung lidah saya yang setelah tamat mahasiswa itu akan menjadi penyambung lidah dosen-dosennya yang dia terima selama di kampus untuk masyarakat. Nah, apa pesan untuk generasi muda ini, Bu Prof? Apa pesan langsung yang ingin Ibu Prof sampaikan kepada anak-anak muda Bugis Makassar yang mungkin mereka sedang berjuang? Apa pesan jadi pesan saya kepada anak-anakku yang sempat mendengar RRI malam ini, jagalah warisan budayamu, menjadilah dirimu, jangan menjadi diri orang lain. Salah satu cara untuk menjadi diri kita adalah menghargai warisan budaya kita, kearifan masa lampau kita, dan memberi makna-makna baru sesuai dengan kebutuhan kita sekarang ini. Jangan tinggalkan budayamu, lalu kau tiba-tiba mau masuk ke dalam dunia global, kau akan menjadi generasi yang kehilangan identitasnya. Kalau tidak punya pijakan yang kuat, baru mau mengglobal. Harus punya pijakan yang kuat.
Karena itulah jati diri kita, harga diri kita, ciri napace kita sebagai orang-orang Sulawesi Selatan. Termasuk bangga karena memiliki huruf. Saya membayangkan suatu saat, mungkin setelah saya tiada, ya anak-anak kita bergairah, berbahasa-bahasanya sendiri, berkomunikasi dengan hurufnya sendiri seperti yang terjadi di negara-negara maju seperti Jepang, Korea, Cina, dan seterusnya. Yang mereka mampu mengisi global ini tapi dengan tetap menjadi dirinya. Tetap menjaga bahasanya, tetap menjaga hurufnya. Tapi dia mampu menjadikan itu sebagai pijakan untuk masuk bersaing ke dalam dunia global. Baik dalam karya kebudayaan maupun dalam industri-industri yang melahirkan produk-produk unggulan sehingga kita menjadi bangsa yang unggul dengan huruf kita, dengan bahasa kita. Ini pesan saya kepada generasi muda sekarang ini. Jadilah dirimu, jangan menjadi diri orang lain, karena itulah identitasmu. Oke. Boleh bisa dikaitkan sedikit saja, Prof. Ini anak-anak gitu ya, mereka lagi berjuang ini untuk lagi berjuang untuk mencari jati diri sehingga mereka tidak terjerat narkoba dan mereka mau kembali untuk mengenali Ya, akarnya. dengan tetap menjaga diri, menjaga jati dirinya, mengikuti pesan-pesan leluhur, memegang prinsip-prinsip ciri napace, meskipun dalam ekspresi yang berbeda, maka itu bisa menjadi pagar, bahkan bisa menjadi pagar yang berlapis-lapis agar serangan narkoba, serangan global yang begitu masif bisa anak-anakku semua counter dengan memperkuat jati diri kita sebagai orang-orang di Sulawesi Selatan. Oke, iya. Iya, Ibu Prof, terima kasih malam hari ini sudah bersama dengan Pro 4 RI Makassar. Iya, kita berakhir sampai di Iya, sini. Ya, sukses sama-sama, selalu. terima kasih. Iya. Salamat kita pada salamat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, Ibu Profesor Dr. Haja Nurhayati Rahman Matameng MHum selaku Profesor Fisiologi dan juga Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Unhas sudah bersama kita malam hari ini di program apresiasi budaya lokal ya. Ini pemberantasan narkoba. Richard Ferdinand pamit. Terima kasih juga dengan teman-teman OBS yang sudah bersama kita malam hari ini. Sukses selalu. Saya berakhir di pukul 8. Nanti ada rekan Febrian melanjutkan sampai di pukul 10 Ruatenga malam nanti. Coba ini.